Nah, ini kalau bisa boleh dilihat kan lapisan depannya ini namanya diffuser. Fungsinya apa? Mendiffuse. Bentuknya kayak payung tapi depannya ada kainnya nih teman-teman. Yang poin utama ini adalah kain depannya deh yang putih. Dia itu fungsinya menyebarkan cahaya. Yang putihnya ini ya. Ini bisa dibuka nggak Mas? Bisa. Itu silakan. Ada ininya kok. Nah itu ada diffuser lagi dalamnya. Dia double. Biar teman-teman lihat mungkin perlengkapan kita. Oh bukan, maksudnya kalau memang sudah niat sih ya akan pakai alat-alat seperti ini, kita kan punya studio sih teman-teman. Iya, karena kebetulan lengkap lah di sini. Jadi ini diffuser. Iya, itu diffuser. Fungsinya diffuser. Nah, diffuser itu sebenarnya apa sih? Apakah harus kain ini? Tidak. Ketika kita di rumah punya kain putih gitu ya, yang penting putih dan punya transparansi yang lumayan, itu bisa kita gunakan. Oke, kain putih biasa lah ya. Yang kain tipis putih biasa bisa. Iya, kain putih tipis gitu ya. Walaupun tebal bisa, tapi apa konsekuensinya? Ketika tebal, cahaya yang akan jatuh ke barang kita semakin kecil. Semakin kecil. Ya. Cuma gitu aja. Karena fungsinya dari diffuser itu adalah menyebarkan cahaya supaya bayangkan misal center kita tembakan, biasanya kan terlihat tuh garis lurus cahayanya. Tapi ketika kena diffuser, dia akan melebar sesuai dimensi diffusernya seberapa besar. Itu akan menjadikan produk yang kita foto memiliki cahaya yang jatuh ke barangnya itu halus, rata. Paling kelihatan tuh kayak di kalau bayangannya ya Mas. Iya, dari bayangannya pun akan kelihatan. Jadi nggak keras, bayangannya itu akan lembut. Saya jadi ingat mungkin karena habis ngutak-atik 3D kali ya. Kan betul. Di 3D persis. Blender ya. Jadi kalau dia strong banget, teman-teman bayangannya tuh garis gitu bentuknya. Akan jadi membentuk apa bendanya. Tapi kalau memang dia soft, nanti bayangannya bentuknya makin ngebulet lah Betul. gampangnya. Jadi dan itu persis fading itu. gitu ya. Iya. Yang lebih bagus yang seperti itu kan? Iya, yang lebih bagus. Terutama kalau di orang tuh kelihatan banget sih Mas. Sangat. Ya kan? Makanya kan kenapa bayangan gitu misalnya mata. Kalau kita datang ke ini deh, kita khususnya yang lebih banyak ini fotografi, kita sebutkan produk ya, sama lah. Produk-produk kecantikan yang menyertakan model. Sebenarnya tergantung kebutuhannya. Saya mau menampilkan ini ke arah mana, stylenya seperti apa. Ada kok gitu produk-produk beauty yang memang yang mau diceritakannya adalah misal 90s bla 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 dengan feel-nya mereka yang tidak terlalu modern, lalu memakai lighting yang memang menjatuhkan cahaya yang menjatuhkan bayangan yang akhirnya begitu tajam. Itu kan sebenarnya tergantung kita maunya seperti apa. Cuma ketika kita beauty fotografi, apalagi untuk produk kecantikan, biasanya memang yang digunakan diffuser, lightingnya itu memang udah softening semua lah ya. High end lah. Karena kita mau ngejar produk yang lux banget, yang beautiful banget, segala macam. Emang itu akhirnya fotografi produk itu tadi mahal apa murah? Bisa mahal semahal-mahal ya, bisa murah semurah-murahnya gitu. Saya pikir yang dimaksud dengan reflektor tuh bahan ininya nih Mas. Itu pun reflektor juga, itu bagian reflektor. Nah, yang saya pikir tadi Mas Saul bilang pakai reflektor DIY reflektor itu harus kayak gini. Enggak ya. Sebenarnya apapun yang merefleksikan cahaya bisa disebut reflektor. Saya tahu ini yang memang merefleksikan cahaya. Supaya terpusat ke depan. Akhirnya kan mengarahkan itu ke depan lalu di-diffuse oleh di depannya supaya lebih rata. Kan kayak center juga yang center bohlam itu juga kan bukan cuma lampu doang tapi dia sebenarnya ada reflektornya gitu. Untuk memfokuskan cahaya. Iya, supaya nggak terlalu menyebar. Oke. Nah tadi Mas O sempat bilang soal nggak harus mahal. Bisa mahal tapi nggak harus mahal. Biasanya Mas concern dari teman-teman UKM gitu ya, kita yang baru mulai bisnis itu UMKM lah, yang baru mau mulai bisnis itu kan terbatas di dana. Iya. Soal alatnya, kalau di sini alhamdulillah memang kita punya banyak kamera, tapi teman-teman kan nggak selalu punya kamera. Betul. Sebenarnya HP aja cukup dong. Cukup. Kalau ditanya nih lebih lanjut, soalnya pernah juga ada kayak gini, HP yang harga berapa yang udah cukup? Entry level, let's say sekarang berapa handphone terbaru yang bisa dijangkau orang? 2 juta? Ya misalnya. Bisa. Oh ya? Iya. Udah cukup ya? Udah. Ditanya lagi, foto produk Anda mau ditampilkan di mana? Oh, oke. Kalau cuma di sosial media, di marketplace yang tidak butuh resolusi besar, ukuran gambar yang besar, fine. Udah ada aplikasi editing di handphone, kamera handphone sekarang kan 12 megapiksel ada.
20 megapiksel. Ada apa yang entry level saja udah bisa bilang di atas 10 megapiksel mungkin. Ya sekecil-kecilnya kayaknya 8 megapiksel ya. 8 megapiksel untuk ditampilkan di layar handphone di marketplace yang orang HP-nya teman-teman benar udah lama banget ya. Kecuali begitu. Itu sangat bisa Mas Bay. Balik lagi, apa sih yang dibutuhkan dari fotografi? Cahaya. Yang penting cahayanya cukup, hasilnya juga jadi bagus. Hasilnya menjadi bagus.